katanya ucapan buat ini aja yang punya acara ya. Sekali lagi saya Karika Putri. Saya Trisha Cas. Kita mengucapkan selamat pastinya Barakallahu fi umrik buat Kak Fitri dan juga selamat untuk Five Style-nya. Mudah-mudahan brandnya sama Five Style ini bisa Indonesia, mendunia juga, punya cabang di seluruh kota, jadi bisa semuanya beli. Terus juga mudah-mudahan ini menjadi bisnis yang penuh keberkahan, insya Allah juga keberkahan juga. Dan juga ulang tahun yang kali ini aku berdoa mudah-mudahan Kak Fitri menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Sekarang udah baik banget dan insya Allah selalu bermanfaat buat teman-temannya. Semakin banyak yang sayang sama Kak Fitri, semakin dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke. Seperti apa sih puasa tahun ini? Kak Fitri. Puasa tahun ini alhamdulillah kayak sekarang aku sebenarnya nggak banyak hadir di tempat-tempat acara. Ini mungkin acara yang kedua aku hadir gitu. Karena memang ngurangin banget aktivitas. Sebisa mungkin hadir juga kayak sekarang buka puasa sebisa mungkin di rumah karena aku Kalisa 4 tahun udah puasa. Masya Allah loh itu. Iya, jadi aku kayak sedih aja kalau seandainya nggak nemenin dia buka puasa. Soalnya dia tuh kalau ada ibunya kan ya, paling kayak happy gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku harus buka puasa sama anak-anak aku. Terus Habib hari ini ngajar, kebetulan beresnya cepet, terus dia tiba-tiba sayang aku buka puasa di rumah ya, makanya tadi pas baca langsung melipir pulang karena sebisa mungkin kan bersama dengan keluarga dan juga mengurangi memang ada target, jadi biar bisa ngajinya lebih lama, bisa hatamannya lebih sering gitu, jadi memang ngurangin banget yang namanya acara-acara. Kalau ada kajian mungkin lebih enak pamitnya juga, bisa bawa Kalisa juga gitu. Anak-anak ada request sih buat buka puasa, menu favoritnya apa gitu kan? Buka puasa kalau Kalisa Masya Allah nyarinya kurma. Bener-bener anak itu anak Arab banget gitu ya. Jadi dia buka puasa nyarinya kurma, nggak ada request makanan apapun. Kalau aku lebih ke makanan Palembang karena orang Palembang. Kalau Habib lebih ke apa aja. Yang penting ada istrinya. Iya, itu yang paling penting, makanya ini mau pamit pulang. Tapi Kalisa puasa pertama udah full atau berapa sekarang? Puasa dari hari pertama sampai hari ini selalu sampai maghrib dan alhamdulillah full, belum ada batalnya. Itu ya buat aku semangat juga akhirnya untuk di rumah selalu karena ngelihat semangat anak-anak, kakak-kakaknya juga belum ada batal. Jadi buat aku kayak malu aja sih, aku dulu kayak puasa setengah hari gitu. Terus kalau Habib bilang kalau setengah hari itu ya nggak puasa, namanya batal. Kalau mau full jam 6 hari pertama aja dia yang bener-bener kayak zombie hidup gitu. Tapi hari kedua, ketiga, keempat, kelima sampai hari ini nggak ada ngeluh lapar, nggak ada pengen batal. Yang dia di pikiran dia adalah paling jam berapa ibu? Jam 5, aduh belum ya ibu ya gitu. Balik kalau udah jam 6 dia udah pegang kurmanya, dia sambil liatin jam terus nungguin azan gitu. Ada reward nggak sih buat anak gitu? Kalau aku sih nggak ada reward sih, alhamdulillah anaknya udah ngerti. Jadi kalau seandainya puasa itu hadiahnya pahala gitu. Paling lucunya setiap beduk tuh dia minta 1 permen, udah itu doang. Kalau nggak gula yang dari restoran tuh yang 1 plastikan panjang, udah dia kasihnya itu aja. Nggak ribet sih anaknya alhamdulillah. Sebaik-baiknya perempuan iktikafnya di rumah kata Habib. Jadi makanya harusnya di rumah. Makanya ini harus pulang ke rumah. Jadi aku lebih memilih ke rumah. Apalagi aku masih ASI busui kan, masih full ASI. Jadinya memang harus banyak di rumah. Gitu. Mungkin ini juga apa namanya Al-Quran ya si Kalisa. Iya, alhamdulillah Kalisa udah hatam juz amma, sekarang udah bisa baca Quran dan sampai hari ini dia udah selesai juz 1 bacanya. Itu ya Masya Allah yang bonus buat aku banget sih di kehidupan aku. Jadi makanya kayak harus tahu diri, mawas diri lagi karena Allah udah kasih banyak keberkahan. Mas makasih ya. Bentar perjalanan mualafku 4 tahun ini akhirnya seperti apa? Seneng banget karena kan tahun kemarin kan ada aku mualaf juga, jadi ada temennya juga, lebih seru, lebih buka puasa bersama adik-adikku juga gitu, jadi seneng banget. Ada target nggak sih Mbak Tali yang tanya capai mungkin di puasa ini Kak? Pengen fokus apa gitu? Fokus bisnis, fokus ke diri sendiri, pokoknya fokus semuanya. Yang penting halal dan yang penting semakin cuan-cuan. Nah, kali bisa dikatakan kemarin itu kan sudah lanjutin azam ke rumah. Ya. Seperti apa sih hubungan kalian sudah membaik gitu? Memang kita baik-baik aja sih sebenarnya kan, nggak ada gimana-gimana. Rencana lebaran sendiri seperti apa? Lebaran gimana nih Kak? Lebaran di sini aja aku. Ada tradisi mudik nggak sih atau menyiapkan THR juga gitu? THR pasti ada. Kak, berarti hubungannya sendiri gimana sih apa namanya membagi waktunya? Seneng sih kemarin dijemput terus main-main sama ayahnya. Ntar lagi juga
Kalau nggak besok dijemput sama Aiki ke rumah gitu Azam. Oke, Pembagiannya makasih gimana ya. sih, Kak? Terima kasih. Setiap harinya? Pembagiannya gimana, Kak? Azam sama siapa sih? Ya. Seperti Ya. apa sih tahun ini Ramadannya? Sama anak-anak. Ramadan. Iya, benar. Kok tahu sih? Ramadannya indah banget ya, Bun ya. Kali ini bersama kita utuh berempat bersama-sama, kita ngaji sama-sama, kita sholat sama-sama karena ibadahnya lebih lengkap gitu. Bunda gimana, Bun? Sama Pak. Oh ya, oke. Setuju. Sama. Seperti apa sih gitu kan? Apakah rujuk kembali, itu kembali dalam artian ya mengarungi rumah tangga kembali lagi. Happy banget, kebahagiaan yang luar biasa, bersyukur banget sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena izinnya ya, kita mungkin kalau misalnya kita mau balik tapi nggak diizin sama Allah, nggak bakal bisa balik. Tapi ini Allah, aku yakin Allah kasih izin buat kita, kasih kesempatan lagi untuk saya untuk bisa memperbaiki diri untuk bundanya sayang ya. Insya Allah, amin. Amin. Apa yang diperbaiki sedikit Kak Budi atau apa yang ditambah di Ramadan kan? Ditambah. Ayo ditambah. Ditambah. Kamu nambah apa? Kayaknya nggak lagi ini, Oh, ya Allah. dia lagi memperbanyak hafalan. Oh iya benar. Ini Ya. Bunda lagi suruh aku banyakin hafalan surat-surat pendek. Ya. Karena surat pendeknya aku masih kurang nih, masih harus tambah lagi ya Bun. Belajar banyak lagi, aku banyak belajar lagi dari Bunda yang kasih masukan-masukan untuk memperdalam ilmu agamanya gitu. Ya, kalau sama anak-anak setiap subuh ada ceramah, maksudnya ceramah Nah, kayak ya bener. kisah-kisah Nonton ya? inspiratif buat anak-anak, apa yang diambil, jadi mereka harus bisa memahami apa yang mereka ceritain juga gitu. Memang kalau perbedaannya waktu sebelum tahun ini apa? Sebelum tahun ini sendiri lagi, sendirian Bu, dingin, Loh. nggak ada yang nemenin, nggak ada yang pelukin. Nah. Ya Allah, ingus ntar. Lebaran ini kira-kira bakalan mudik nggak sih? Atau nggak ada tradisi mudik? Kita sih sebenarnya nggak ada tradisi mudik ya, karena memang semua udah di Jakarta semua. Ya kadang-kadang kalau misalnya ini ya jalan-jalan aja saudara-saudara yang mungkin ada di luar kota ya Bun ya, misalnya kayak ke Bandung atau Cirebon gitu. Nggak sih, tapi tahun ini memang udah nggak kemana-mana. Aku pengen kemana-mana, tapi sebab itu ya udah jalan-jalan sama anak-anak aja gitu. Vacation kemana ini? Staycation di apartemen. Kan apartemen udah kayak hotel kan ya. Ada kolam renang, ada itu semua. Jadi insya Allah ya udahlah kita untuk tahun ini di situ aja dulu ya Bun ya. Ntar nggak tahu jalan-jalannya kemana-mana, Ya, kita tergantung nggak tahu, anak-anak. tiba-tiba besok Allah kasih rezeki, jadi kita jalan ke Amerika lah. Iya, enak Atau amin. nanti kita ke mana, ke kelurahan apalah gitu misalnya. Untuk lebaran sendiri biasanya tradisinya apa aja sih, dari segi makanan kah? Karena tiap tahun otomatis yang selalu dikangenin tapi hari Mas Sony. Ya, jadi ini kan adalah tradisi pertama kita utuh dan ya kalau memang biasanya sih kita ada ketupat ya Bun ya, ada makanan lebaran lah gitu kan, rendang kayak gitu. Nah ini sekarang ini cuman kita ya di sebuah apartemen kecil berempat aja, terus Tetep ya aja pengennya- masak. Ya juga Olah, sih. ribet banget jawabannya ya Pak. Ya kan ini biar panjang dikit Bun, Ya kasihan udah. nanti kalau misalnya nggak panjang ntar kita di-cut Bun. Udah biarin, nggak bisa di-cut lagi. Oh, iya. Lebih singkat lagi ya Bun ya. Ya gitu sih, maksudnya ya sekarang ini kita lagi belum karena ini pertama kali kita ada di apartemen kayak gini, mungkin lebih simpel lagi kali ya Bun ya. Apa? Nggak ada Makanannya. nggak ada itu ketupat. Nggak ada ketupat. Ditahan dong Bun, ditahan. Tapi ini Ya. Ramadan ini bakal full puasa apa gimana? Alhamdulillah puasa. Insya Allah. Karena tahun lalu kan memang habis sakit kan, Sakit. jadi nggak puasa tuh. Terus kemarin sempat sebelum puasa ini bayar dulu ya Bun ya. Ya.
Bayar Masih dulu. utang, masih utang. Masih utang 10 Beberapa lagi. 10. 8. 10. 8. Aku udah catatan. Udah ya? Oh ya, dicatat sama Bunda. Ini 8 lagi, sisanya habis puasa ini ya Bun ya? Iya. Habis Ramadan ini Kejar nyambung lagi. lagi. Ramadan itu identik dengan saling maaf-maafan gitu. Mm. Kalian juga gitu nggak sih sama? Iya, sebelum puasa aja aku udah minta maaf sama dia. Maksudnya aku sujud sama dia nih. Maksudnya aku luar biasa terima kasihnya. Salah aku banyak banget ya. Jadi aku mau waktu itu mudah-mudahan kita bisa Bunda mau maafin aku. Itu sih yang Jangan joget. Jangan joget. Oh, ada letak. Tapi bisa Si Bunda. dibilang kalau misalkan lebaran itu Ya. sudah menyiapkan angpau, Ya Allah. THR untuk Nggak ada. makan. Aduh, soalnya kalau kita ngomong, iya kita menyiapkan pada diminta sama ponakan-ponakan kita nih. Ya, Kagak kalau ada ya? misal- Hah? Kagak ada. Gak ada ini tahun ini. Lah, Iya ya. emang gak ada, Oh, emang iya. aku gak mau kemana-mana Oh iya, juga. nggak kemana-mana soalnya. Kadila kan Kak Ibek bilang memperbaiki agama, Ya. banyak belajar Kadila itu banyak minta maaf, Mhm. banyak memperbaiki semuanya. Iya. Kalau dari sisi Kadila seperti apa sih? Nah, Apalagi Ramadan ini kan. Ya intinya intinya kalau tahun ini ya kita saling belajar, saling menata diri lagi masing-masing agar lebih baik lagi gitu. Terus ya intinya berdamai aja dulu sama diri sendiri sama sekeliling gitu, dan tidak peduli dengan Omongan orang omongan sekitar, orang, gitu. apa tanggapan orang. Udah intinya apa yang bisa bikin kamu happy ya udah duit aja gitu. Inti buat aku sekarang gitu, dan memperdalam mendekatkan diri sama Tuhan, udah just it gitu aja. Tapi sejauh ini perjalanannya sudah seperti apa di antara kalian dan Kadila? Ya dijalani aja, mengikuti kesepakatan kita berdua, semoga menjadi lebih baik lagi tahun ini dan berikutnya gitu, agar anak-anak juga anak-anak terus happy gitu, amin. Sudah melihat perubahan terbesar yang terjadi pada Kadila apa, dan mungkin apa yang harap Mas Indra yakin kalau ini nanti lihat yang tepat bagi Mas Indra? ya gini, jadi pada saat kita menentukan untuk kembali lagi itu pastinya ada, kalau dari saya pribadi, saya yang pengen banget kan untuk bisa kembali lagi, karena kayaknya udah nggak ada wanita lain di hatiku selain Bunda Dila. Amin. Dan pastinya kan Allah juga nggak akan meridhoi kalau memang kalau nggak ridho nih Allah nih gitu, mungkin kita nggak akan bisa bersatu lagi nih kayak gini lagi gitu. Karena orang banyak bilang kok bisa sih gitu kan. Ya bisa, karena itu izin Allah, semuanya atas izin Allah. Jadi kalau memang Allah nggak ridho, ya kita nggak akan balik lagi deh gitu. Terus kenapa kok balik lagi begitu ya, segala macam, banyak orang-orang nyinyir segala macam gitu ya. Ya itu Pertanyaannya kemauan. bukan itu tadi Pak, panjang banget Bapak mau bertanya. Masa siang? Jadi aku pulang Apa aja. apa yang berubah dari saya? Dari kalau salah Bapak tanya gitu. Itu. Panjang loh. Dia kemana dulu, langsung kemana? Oh iya ya. Gitu. Oh gitu ya. Ya Bunda tolong jawabin. Nggak bisa lah, itu kan tanyanya ke kamu. Yang udah berubah. Oh, yang berubah sudah berubah. Iya. Makanya saya kan bridging dulu. Nggak usah kelama Pak. Ntar kate banyak loh tuh. Oh iya, bener Kamu juga cerita ya. juga banyak di kate. Apa nih dari istri? Banyak protes ya Ibu ya. Jadi yang banyak berubah sih luar biasa banget ya Protes. Proses ya. Proses itu menuju prosesnya. Jadi Bunda lebih sabar sekarang, Bunda lebih perhatian, Bunda lebih apalagi ya. Pokoknya semuanya tuh udah dia atur semuanya tuh, akunya untuk kesehatan aku dan segala macam gitu. Jadi malah berkah banget, luar biasa. Dia mempercantik diri, aku juga dibikin makin ganteng. Lihat kan, ganteng kan? Kita perawatan bareng ya Bun. Udah pokoknya dia perawatan, aku ikut perawatan gitu. Jadi alhamdulillah kerja bareng, semuanya bareng. Cari duit bareng. Cari duit bareng, tidur bareng. Ya iyalah. Iya juga sih. Sama Dila apa melihat perubahan terbesar terhadap Mas Indra, dan yakin kalau Mas Indra pilihan yang tepat sebagai Kalau kita sebagai manusia intinya nggak bisa yakin 100%. Kalau sekarang aku gitu nggak bisa yakin 100%. Semua tinggal Allah yang menentukan. Iya, Tinggal manusianya di jalan yang lurus, nggak tengok kanan kiri lagi gitu intinya. Tapi Lagi? intinya begitu lah Iya. ya. Terus ya pokoknya yang aku lihat sekarang Mas Indra begini adalah
ya semuanya lebih baik. Dia mau belajar untuk apa ada buat anak-anak, waktunya banyak untuk anak-anak, mau dengerin semua apa ya masukan juga gitu, mau berubah lebih baik lagi, kita sama-sama berubah, itu intinya. Semoga Allah makin berkahilah kehidupan kita. Amin, Gitu. ya Allah, amin. Emang apa yang membuat Nadila nggak yakin? Wah bener-bener Wah, loh ya. bener-bener nih. Tanya lagi. Ada Bun ada yang nggak yakinnya apa Bun? Ya namanya manusia nggak boleh loh 100% yakin, karena yang Allah yang menentukan berikutnya, kita tinggal menjalankan. Kita berencana ya. Berencana aja, Allah tinggal yang buat Allah jadi yang menentukan 100%. segalanya. Gitu. Gitu. Tadi tengok kanan kiri lagi maksudnya gimana? Ya pokoknya manusia jangan kanan kiri dilihat. Lihat aja istri mana anaknya. Ini pertanyaan bikin panas loh ini. Emang panas Pak. Oh, emang panas ya. Udah ya. Apa tuh? Kasih. Sofia Marwah gereja yang saat ini digunakan untuk sholat tarawih yang kedua kali. Oh gitu. Udah panas. Cepetan ya. Ayo ngomong deh, ngomong cepetan. Yuk, cepet. Kayak sedikit lupa. Amin ya Allah. Kan sudah Amin saling ya Allah. memperbaiki Ya diri. Ya benar. Nah, itu ada rencana nggak atau masih berpikir kalau ya sudah masih berproses? Enggak, sebenarnya Kemarin kita kita udah sebelum rencana ya. sebelum ayah sakit juga apa namanya, kita emang udah ada rencana, ada suatu apa ya, travel ya, mau apa namanya ngajakin Kerjasama. kita kerjasama. Tapi kan ayah sakit ya, jadi kan waktu ada masalah-masalah berikutnya. Mungkin umroh tadi yang mungkin mau pakai kita. Oh, boleh ya, boleh. yuk. Ya pokoknya Hubungin dia, kita lagi. kita terus berdoa, emang doa kita pengen umroh, salah satunya juga pengen haji kalau Allah izinkan. Amin, ya Allah. Ya doakan aja ada rezekinya, amin ya Allah. Gitu. Monggo. Ini dulu. Ya, Siap. Nadila makasih. Tanggapan tentang gereja Sofia Marwah yang saat ini digunakan untuk sholat tarawih yang untuk kedua kalinya. Sofia Marwah di Turki. Ya. Ini tentang kearifan virtual yang kayak misalnya dia pakai apa sih namanya kayak gini, Itu ya apa namanya alat untuk VR gitu, jadi Oh, VR. VR-nya tuh kayak Oh ya Allah, VR tapi manual ya. Iya. Kamu tahu nggak VR yang dipakai di mat itu? Terus misalnya dia turun nih, nah itu dia manual diturunin, dinaikin gitu yang. Jadi ada orang yang sampai segitunya nih. Orang nggak bikin mampu. gitu. Orang nggak mampu ya. Lebih ekonomis ya benar. Ya aku melihatnya orang kreatif ya, untuk siapapun bisa ngerasain yang namanya VR itu ya, pakai apa namanya kayak Imajinasi. ya kacamata sih misalkan sebenarnya gitu kan. kotak Iya. dipakai di muka di mata, terus kita bisa kayak berasa seolah-olah berasa Kita di berada di situ situ, ya, ya kan? gitu. Terus itu kalau memang lebih terasa lagi kalau memang goyangnya apanya segala macam tuh real gitu. Iya. Jadi udah lebih berasa itu kayaknya dia naik perahu-perahuan nih kayaknya dia. ini bisa dikatakan kayak ini kan untuk anak-anak yang anak-anak mampu Ya, Iyalah. gitu. akan Ya. kayak Ya itu bagus Bang, Iya. sebenarnya untuk apa namanya bikin happy kan, mereka penasaran juga kan, pengen ngerasain, mungkin mereka nggak bisa merasakannya, ya nggak apa-apa, bagus itu ya. Ya betul. Secara langsung mungkin dia harus kan bisa mungkin ada di Dufan, mungkin Iya, atau di apa namanya iya. Walt Disney yang kayak gitu-gitu kan. Mereka dengan VR begitu aja, dengan imajinasi dia merasakan, dan kemudian ada orang yang mau membuat seperti itu secara sederhana dan ekonomis. Itu sih aduh buat orang jadi merasakan semuanya.